dengan Pak Saga. Cek. Ya, silakan Pak. Waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi company. Oke, ini pertama kali saya hadir di kantor ini. Kantornya bagus banget ya, luar biasa. Ada ya, Saga Adrianto Putra, boleh panggil Saga gitu ya. Banyak yang nanya kenapa namanya Saga ya. Oke, teman-teman, mungkin hari ini pertama kenalan dulu kali ya. Kenalan dulu ya. Agennya biar bisa uplift ke 2 case paling tidak per bulan. 2 case. Konsekutif berarti harus di atas 1 bulan dong, karena berturut-turut. Ini jalannya 3 bulan teman-teman. 3 bulan berturut-turut dia dapat 2 case dengan APE-nya 6 juta per case. Tambahan lagi 2 juta bos. Di luar komisi, di luar ini. Allowance. Buat agennya. 2 case, berarti kan per bulannya dia 1 juta plus 2 juta. 5 juta. Ya. Nggak ada kecap ya bos. Ya. Nah teman-teman ya, ini kan kita masih dalam koridor kita berandai kita KSF. Oke. Teman-teman punya 2 agen yang bisa konsisten 3 bulan berturut-turut. Teman-teman dapat ke Ho Chi Minh, Vietnam. Nah, teman-teman punya 2 agen yang bisa konsisten di 360, minimum 2 case, Juli, Agustus, September, atau 3 bulan berturut-turut lah ya, selama sisa semester ini gitu ya. Ada 2 orang yang bisa maintain seperti itu, teman-teman sebagai leadernya, itu dapat Ho Chi Minh. 2. Yang mana? Oke. Ini nama programnya ya. Program Apprentice 360 namanya. Oke. Ini untuk siapa? Ini untuk Year 1 Agent. Oke, sorry. Belum semua paham ya. Year 1 Agent. Sorry. Ya, pardon me. Betul. Untuk Year 1 Agent. Jadi sebetulnya ada 2 signature programnya Syariah Fokus, 1314 ya, sama 360. Nah, 360 ini buat Year 1 Agent. Jadi agen di bawah setahun. Ya, teman-teman sekarang punya agen yang direkrut di Januari, mau ikut 360? Bisa, oke? Dan ini program pendaftaran tiap bulan dibuka. Selalu ada. Tinggal pakai link aja, tinggal pakai linknya. Saat ini memang yang bisa akses ya belum semua leader teman-teman lah ya, belum semua. Tapi kita berandai-andai misalkan kita udah KSF nih insya Allah teman-teman, dan teman-teman punya peluru yang menyenangkan ini ya. Nah ini Active Agent insya Allah naik, productivity juga bisa naik karena maintain di 2 case gitu ya. Dan kemudian buat agen baru ini juga luar biasa teman-teman. Nah sekarang memang belum semuanya bisa akses 360, tapi semuanya bisa akses Elevate gitu. Nah paling enggak Elevate-nya kita dorong pakai produksi syariah tahun depan itu bisa boost up kita punya persentase gitu. Ya jadi karena spill teman-teman ya, bulan depan kita akan jor-joran di Elevate untuk syariah fokus gitu. Jadi betul-betul kita akan mainkan pro Elevate teman-teman ya. Activation bonus, konsekutif bonus, kemudian trip ya. Tadi bisa dapat trip Ho Chi Minh. Iya betul. Ada 2 jalur sebetulnya. 360 yang buat agen barunya bisa dapat Ho Chi Minh dengan cara apa? 2 case minimum per bulan, tapi 6 bulan berturut-turut. 6 juta. Dari Juli. Ya, masalah itu dari Juli berarti dia harus ada. Karena kan 6 bulan. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tuh. Kalau dia start di Agustus, allowance dapat, tapi Ho Chi Minh-nya bye-bye. Berturut-turut gak? Bisa. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, bisa. Yang penting 6 bulan di tahun yang sama. Yes. Berturut-turut, gak boleh lengkap. Dan minimum jaga di 2 case ya. 2 case. Case tetap 2. 1 case gak? 1 case dia dapat allowance ini. Gitu. Allowance yang 500.000. No, kurang 1 case mungkin. Bisa jadi. Ya. Oke. Teman-teman, kita coba elaborasi 360 dengan Pro Elevate ya. Boleh lihat ke depan nih. Oke. Ini memang skenario-nya akan works dengan jumlah ini ya. Potensi income-nya 13.800.000 per bulan. Kalau misalkan
dia ini betul-betul jalanin dari Juli startnya. Nah, tapi pun kalau misalkan kita baru bisa start di Agustus, ya memang nggak bisa dapat full dari sini. Tapi tetap lumayan angkanya. Ya, kita coba simulasikan dari Juli nih teman-teman. Juli, Agustus, September sampai Desember. Yang paling atas itu ada target APE Pro Elevate, dia tiap 2 bulan naik ya. Jadi pertama 15, 20, 25, 25. Dengan case-nya itu flat di 2. Nah, tapi saya nggak masukin 2 di sini. Karena kita mau combine 360 dengan kita ambil tier yang paling tinggi, saya taruh di sini 3. Ada ceritanya. Kenapa gitu? Karena bulan Juli perlu 15 juta dengan 2 case dari Pro Elevate. Kita main di APE 6 juta nih teman-teman. Kalau APE-nya 6 juta, 2 case nggak cukup. Naikin jadi 3 case. Dapat 18 juta, itu yang didapat komisi itu 4,5 juta. Kita ambil 20% ya. Oke. Terus kemudian allowance 360 dapat 2 juta karena 3 case. Betul? Elevate tembus juga karena di atas 15 juta dan 2 case 4 juta. Jadi bulan pertama dia itu 4,5, 2 juta, 4 juta. Yes. Kalau bertahunan, ya. Lumayan, 10,5. Bulan Agustus, ya kurang lebih sama angkanya, gitu ya. Jadi kita pastikan allowance itu dapat yang 3 case-nya, ya. Terus kemudian juga itu ya dapat ya, si dari Elevate-nya. Nah, bulan September itu naik targetnya jadi 20 juta ya. Jadi 20 juta. 20 juta kalau kejar 3 case dari 6 juta nggak ngangkat. Jadi kita up case-nya jadi 8 juta teman-teman. Jadi omset 24 juta di bulan itu ya. Terus kemudian ini bulan Juli, Agustus, September berarti produser bonus keluar dong. Konsekutif bonus juga keluar. Betul. Yes. Ya. Nah terus kemudian validasi tetap. Validasi. Keluar pemenangnya bulan itu. Ditransfernya biasanya bulan depannya. Gitu. Oke. Nah ini teman-teman. Jadi di sini ada tambahan konsekutif bonus yang 2 juta. Produser bonusnya 3 juta. Karena omset dia itu 18, 24 ya. Dia masih dapat di tier 2. Yang 20%. Yes. Di bawah 60 dia 48 kalau nggak salah di sini. Iya dia 36. Ya benar. 60 juta dia. Ya 60. Oke, nah terus masuk ke bulan Oktober sama teman-teman, sampai akhirnya di bulan November itu dia naik dari 25 juta, case-nya kita naikin jadi 10. Jadi komisi naik, allowance dapat, Elevate dapat, dan itu di Desember dia dapat lagi yang namanya konsekutif bonus plus produser bonus juga keluar. Jadi 2 kali dapat produser bonus, 2 kali dapat si konsekutif bonus, dan kalau dia Julinya itu agen baru benar-benar langsung aktif, dia dapat activation bonus juga sebetulnya. Ya. Tetap di tier 2, belum dapat ke tier 3-nya. Nah, ini kalau kita total teman-teman, karena dia 6 bulan berturut-turut aktif, Ho Chi Minh juga di tangan jadinya. Ho Chi Minh di tangan, betul, dapat income rata-rata 13.800.000 per bulan, tambahan ya teman-teman kalau misalkan dia masih kerja di tempat lain gitu ya. Dan itu udah paket komplit sih sebetulnya. Ya, jadi mudah-mudahan skema ini ya masuk akal buat teman-teman gitu ya, karena ya 3 case 6 juta loh per case ya. Sekarang dia kalau Elevate harus interview segala macam kan. Elevate itu intinya dia agen baru sih memang. Belum Elevate, daftar aja. Daftar, boleh harusnya. Di bawah setahun. Ke Wahyu ya, Pak Wahyu ya. PIC-nya Wahyu namanya, Elevate. Kalau saat ini ada nggak dari ini yang bisa akses ini? Ada, tapi baru di SLC gitu. Ya, SLC bisa nih kalau mau ikutin skema ini. Sekarang bisa gitu, teman-teman. Jadi agent-agent leadernya yang SLC, nama-nama tadi sudah bisa langsung. Bisa. Yes, gas tuh. Ya, yang leadernya sekarang SLC bisa akses ini. Ini bisa banget. Oke ya teman-teman ya. Oke. Sorry, waktu saya berapa menit lagi? Lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, itu update terkait dengan apa sih kalau di Syariah Fokus gitu ya, dan apa yang mau kita akan lakukan. Jadi teman-teman coba Elevate mulai di inject ya ke timnya gitu ya, kira-kira bagaimana ya itu. Karena pun kalau misalkan teman-teman sekarang non SLC, Elevate bisa dapat kok.
Dan itu peluang income-nya juga nggak kecil gitu ya, lumayan banget tambahannya. Bahkan kalau dia lanjut ke ProVenture, ada sign on 8 juta lagi gitu ya. Jadi elevator tuh bisa banget dimaksimalin. Oke, nah sekarang izin saya mau bahas marketnya teman-teman. Jadi tadi kan uniqueness-nya gitu ya, apa aja yang bisa teman-teman dapat di kolomnya Syariah Fokus ya. Nah sekarang kita ngomongin market, ada nggak sih keunikan marketnya juga yang memang kalau kita di Syariah Fokus, kita bisa dapat benefit dari sini ya. Tadi aja teman-teman lihat tuh dari omset kita yang dari Sabang sampai Merauke, area-area yang tadi saya bilang non-Muslim majority itu syariahnya bertumbuh gitu ya. Nah nanti di sini kita lihat juga nih behavior dari customer kita sebetulnya. Kita punya data internal kita ya, nanti kita lihat. Oke, nah ini kalau asuransi jiwa syariah teman-teman sebetulnya kalau kita analogikan ini ya, peluang itu gede banget. Teman-teman udah sering dengar lah. Indonesia mayoritas muslim, bla 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 segala macam. Cuman realnya itu seperti apa? Nah, kita makanya pakai data internal sekarang. Customer kita shiftingnya gimana dari secara pemikiran mereka gitu ya. Dan secara Indonesia sendiri juga kan sekarang udah bergerak trennya itu tren muslim. Bahkan bulan ini Prudential tuh baru sponsorship ke Makna Fest. Itu kayak hijrah fest ya gede-gedean di Sheraton kemarin teman-teman. Jadi kita buka booth di situ. Yang itu tuh isinya memang ya artis-artis influencer ya. Jadi kayak pengajian tapi premium gitu teman-teman. Ya. Itu lumayan kita taruh di situ. Iya. Tahu harusnya tahu. Bahkan ya, oke. Oke, nah ini teman-teman, kalau lihat dari data muslim ya, ini gede banget. Ini datanya 2020. Nah, kenapa 2020 ada alasannya? Jadi itu jadi salah satu acuan juga kenapa kita bikin clustering. Ya, kita lihat pergerakan ya dari tahun 5 tahun ke belakang lah. Oke. 87% kita ambil di sini karena sekarang pun masih di 88-87% nominal populasi orang yang muslim ya. Jadi memang mayoritas. Nah, ini lain-lainnya kita lihat ada institusi pendidikan yang Islam, jumlah pondok pesantren banyak banget ya dan jumlah santrinya 4,29. Jadi artinya memang secara market misalkan teman-teman mau masuk ke pesantren itu bisa, masuk ke institusi itu bisa. Jadi banyak banget potensi marketnya. Terus saya bukan mau bahas yang di sini tapi saya mau bahas ke yang lebih nanti ya di ke karakternya. Nah ini saya cepat aja perubahan gaya hidup teman-teman. Jadi sekarang lebih ke spiritual itu mulai naik teman-teman. Jadi nggak hanya duniawi gitu ya. Makanya orang-orang yang mungkin tadinya nggak pernah mikirin buat ikut pengajian. Nah pengajian juga sekarang Ustadz itu kayak udah influencer lah. Ada Felix Xiao segala macam itu dia udah punya influence lebih banyak di sosial media. Ya terus kemudian gaya hidup halal juga kalau teman-teman udah makin naik juga gitu ya. Pariwisata yang walaupun daerahnya itu non muslim tapi dia bikin paket untuk yang halal travel gitu misalkan. Jadi dibawa ke tempat-tempat yang makanannya itu udah halal segala macam ya kayak gitu. Jadi banyak banget pergeseran di bisnis teman-teman ke situ. Nah, ya tadi spiritual saya udah bahas sedikit teman-teman dan ternyata pencetusnya itu pandemi kemarin. Jadi pandemi itu ngebikin orang lebih dekat dengan Tuhan ternyata salah satunya. Gitu. Apalagi di zaman Delta itu ya, ambulan tiap hari lewat teman-teman. Nah itu kayaknya orang jadi lebih ke-trigger gitu ya. Nah, ya lebih ke-trigger. Nah terus kemudian juga, nah ini yang tadi ya, safety and secure ya, jadi gaya hidup halal teman-teman, baik di semua aspek teman-teman. Bahkan kalau misalkan institusi keuangan, udah banyak orang-orang yang lebih milih misalkan dia mau ke banknya syariah. Ya, leasing syariah dan segala macam itu banyak banget sekarang. Oke. Nah terus sekarang juga eranya udah digital teman-teman. Jadi konten kreator muslim juga makin banyak. Kalau teman-teman scrolling di YouTube Short atau di IG gitu itu banyak banget yang konten-konten Islami ya. Potongan-potongannya Adi Hidayat, Felix Xiao itu banyak banget di Short teman-teman. Nah terus self expression nih. Jadi sekarang itu kayak tadi nih busana orang itu mungkin sekarang berhijab udah nggak ini lagi ya udah. Jadi fashion aja gitu, jadi biasa ya. Ini salah satu bentuknya juga. Terus sosial, generasi-generasi yang punya empati lebih teman-teman. Jadi bahkan kalau kita lihat ya di sini wakaf juga di milenial udah mulai masuk nih datanya ya. 24 sampai 35 tahun ini rentang orang-orang yang jadi donatur di wakaf. Jadi sebetulnya teman-teman jual wakaf itu ternyata untuk segmen ini itu cukup jadi pilihan ya. Jadi kalau di Islam itu udah ada. Bahkan kita punya kontes wakaf. Wakaf ya. Jadi
lebih ke emosional nih. Kalau misalkan teman-teman biasanya rewardnya itu berupa cash atau trip, ya teman-teman yang KSF SLC, yang semua terbuka untuk semua ya. Kalau misalkan teman-teman jadi top produsernya syariah gitu ya di bulan sampai Agustus ini, teman-teman dapat wakaf. Hadiahnya berupa wakaf gitu. Ya, hadiahnya berupa wakaf ya. Nah, terus kemudian teman-teman saya lanjut ke sini ya. Ini kan konsepnya, tadi saya udah cerita juga, ada ikhtiar yang baik, ada bukti saling melindungi, tolong menolong ya, adil terbuka. Ini universalisme dari si produk asuransi syariah itu sendiri. Nah, terus ini yang karakteristiknya, ini mungkin lebih penting di sini. Makanya tadi saya agak cepat aja. Ini teman-teman. Ini lihat nih, karakteristik dari market syariah. Kalau teman-teman lihat ya, berdasarkan Prudential Customer Survey. Jadi klien kita nih, kita nggak ngomong di luar, kita ngomong di dalam. Klien kita karakternya kayak gini. Ada 4 kuadran, lihat yang dari paling bawah kanan layar ya, berarti apatis, yang D. Apatis itu I don't care. Ya, terserah lah. Dia bukan masalah Islam atau enggak ya, asuransinya dia nggak peduli gitu. Ya, dia nggak peduli. Yang penting ya gue hidup happy aja gitu. Selama gue nggak butuh ya nggak usah gitu. Ya, ini apatis. Low function and emotional value. Jadi nggak ada ikatan dari fungsinya, dia nggak tertarik juga, apalagi dari sisi emosionalnya gitu ya. Low spiritual value juga. Nah teman-teman menariknya, angkanya turun. Dari 2014 ke 2020 minusnya dalam 14%. Jadi artinya makin banyak orang yang melek. Mulai sadar gitu ya, mulai ke asuransi. Ya, shifting dia. Terus kemudian yang di atas, kiri atas ya, itu rasionalis. Teman-teman, yang kuadran sebelah kanan tangan saya ini ya, itu dia berarti artinya makin minus Islamic value-nya. Jadi lebih ke nilai-nilai yang umum. Ya, value. Rasionalis. Rasionalis itu what's in it for me. Jadi gue dapat apa? Benefitnya apa buat saya? Dan ini banyak teman-teman. Ya, kita punya 35% dan itu naik ya, naik 6% dari 2014 ke 2020. Dia nggak ngelihat harus syariah atau tidak, cuman yang jelas produknya bagus, saya butuh, saya beli gitu. Rasionalis, what's in it for me. Nah, shifting ke kuadran yang sebelahnya, berarti kalau di yang sebelah sini yang hijau sama yang merah, dia itu Islamic value-nya tinggi. Jadi kalau yang di universalis, high function and emotional value, high spiritual value. Jadi kalau bisa yang syariah deh, gitu. Karena dia udah ngelihat ada nilai-nilai spiritual yang saya harus ambil juga nih, gitu. Nah di sini teman-teman. Tapi ini juga jumlahnya naik ya teman-teman ya. Jadi dia masih mempertimbangkan lah, masih comparing. Kalau misalkan convennya ada yang oke juga, ya mungkin dia masih bisa consider. Beda halnya kalau yang di bawah, konformis. Nah konformis mungkin ini yang kalau saya boleh pakai kata-katanya ya, mungkin yang agen-agen non-muslim ngelihat orang-orang yang mungkin celananya udah cingkrang, jidatnya udah hitam gitu ya, jilbabnya udah panjang, nah mungkin agak-agak ragu nih buat masuk nih. Iya, mungkin. Karena saya diskusi dengan beberapa teman-teman leader non-muslim, iya lagi pak gitu, takut gue gitu, kayak gitu dia ngomongin. Ya, padahal bisa gitu ya, cuma memang effortnya beda gitu ya teman-teman. Nah, cuman kalau konformis ini memang secara di atas kertas ya, ini it has to be Islam, it has to be syariah. Jadi dia nggak ada ruang negosiasi kalau misalkan teman-teman mau compare, lu mau heritage apa pre-future? Udah pasti heritage, gitu. Karena heritage apa? Yang syariah. Dia nggak ada ruang buat ambil produk selain syariah, gitu teman-teman. Nah di sini memang dia udah low function and emotional value, tapi high spiritual value. Dia udah nggak ngomong fungsinya lebih bagus yang konven loh pak, dia nggak ngeliat itu. Pokoknya saya maunya yang syariah. Nah, teman-teman lihat ya kalau di kuadran ini 25% di universalis, 27% di konformis. Berarti udah mayoritas gede di universalis. Bahkan cenderung ke rasionalisnya. Nah, sekarang rasionalisnya memang masih naik, cuman yang apatisnya berkurang kan. Jadi kuadran orang yang lebih mempertimbangkan kalau ada proteksi saya akan pilih yang syariah lebih banyak sekarang. Karena market udah mulai bergerak ke universalis dan konformis. Gitu. Dan ini survei internal kita, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini gambarannya. Ada gambaran sekarang? Ya, shiftingnya kelihatan ya. Nah, terus kemudian, nah ini kota ya, kita lihat nih. Nih, persebarannya. Orang-orang universal sama orang-orang konformis ada di mana tuh? Kita lihat tuh. Bandung, konformis universalis. Bandung tuh. Kalau misalkan
ya. Surabaya konformis dan non muslim, ya. Non muslim itu berarti artinya dia belum tentu apatis ya, tapi bisa jadi dia rasional, gitu. Oke. Di Makassar rasionalis sama universalis, teman-teman. Jakarta itu universalis dan non muslim, tapi universalis kita lihat 73%. Gede banget. 73% itu universalis. Berarti artinya kalau bisa syariah gitu. Pemikirannya kayak gitu. Kalau bisa yang polis syariah. Terlepas dari yang jual muslim atau non muslim, kalau bisa saya punyanya yang syariah. Betul, terlepas dari dia muslim atau non muslim. Karena ini kan surveinya ke pemegang polisnya. Berarti yang universalis ini muslim, bisa muslim ya. Cuman yang 9% memang non muslim kalau untuk Jakarta. Nah, terus kemudian teman-teman, kalau kita mau mainnya ke konformis, berarti artinya mungkin ada pertimbangan agen yang jual juga harus muslim. Kalau di segmen itu ya. Cuman kalau kita lihat mayoritas memang universalis. Gitu. Jadi ini gambarannya. Surabaya banyak konformis. Jadi saya bawain data ini ke Jawa Timur, waduh, konformis. Ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi kita sekarang udah tahu nih ada di mana ya karakter-karakter dari calon-calon marketer juga ya. Ini kita ambil survei dari internal. Nah kemudian sekarang kalau kita lihat secara karakter yang terlihat ya, ini kayak gimana nih. Universalis 20% teman-teman. Udah pasti kalau bisa yang syariah dia ambil yang syariah. Ini saya buka semua aja. Oke. Terus orang-orang ini juga kalau misalkan dia itu tahu manfaat asuransi dan memiliki, udah punya sebagian polis syariah. Berarti dia mungkin masih ada yang konven juga. Nah ini kan kalau orang jadi universalis kan mungkin juga jernih ya. Mungkin tadinya dia apatis bisa jadi. Mungkin tadinya dia juga rasionalis. Tapi sering bertambahnya usia karena pandemik segala macam. Jadi lebih soleh dia. Jadi lebih soleh ya. Jadi ikut kajian segala macam. Ternyata lebih bagus yang syariah. Oke, dia shifting ke sini. Ya. Menyeimbangkan duniawi dan akhirat, berbagi pada sesama teman-teman ya. Ini karakter-karakternya lah. Ya, jadi kalau kita lihat orang-orang universalis itu ya memang secara looks juga udah kelihatan, teman-teman. Ya. Oke. Terus ini jumlahnya cukup besar, 25% ya. Nah, terus kalau kita lihat si konformis, nah ini ya, teman-teman. Konformis kita buka ya. Wajib kalau di sini, wajib berlabel syariah dan hati-hati bahkan cenderung nolak gitu ya. Cenderung nggak ingin asuransi karena dia di Islam pun ada beberapa aliran yang bilang asuransi itu haram gitu ya, haram, ya boleh ya. Tapi ini konformis, jumlahnya memang besar, cuman kita masih bisa maksimalkan si rasionalis sama si universalis sebetulnya. Kalau kita ngomong syariah marketnya teman-teman, karena apatis hanya 14%. Oke. Ini udah urusannya udah lebih ke akhirat lah dia. Jadi kalau misalkan dia melek literasi pun udah pasti yang dilihat polis syariah. Nggak mungkin dia akan nyari polis konven. Ya. Terus kemudian si rasional. Ya. Rasional teman-teman ini bisa kita garap baik teman-teman semua di sini lah gitu ya. Rasionalis. Agent non-muslim atau agent muslim, nasabahnya muslim atau non-muslim, yang penting dia jual produk syariah, dia beli produk syariah, ini bisa di sini. Dan jumlahnya cukup banyak ya, 30%. Nah ini kalau kita lihat, berarti artinya kalau presentasi sama orang yang rasionalis, ya udah benefit apa? Misalkan kita mau jual syariah, berarti misalkan kalau di kesehatan, ini ada dana marhamah nih Pak, 15 juta. Nah itu mungkin bisa jadi faktor pembeda tuh. Yang di sini nggak ada, di sini ada 15 juta. Oh lebih bagus ini berarti. Nah gitu, bisa jadi triggernya untuk dia mutusin pembelian teman-teman. Ya. Terus kemudian yang kurang lebih di sini ya, ada yang ikut tren, ada yang segala macam. Ya, jadi kalau misalkan karakter yang rasionalis ini ibaratnya belum usianya kita. Cuman kalau misalkan teman-teman memang sekarang muslim, kemudian mau jual ke market yang lebih universalis, mungkin aksesnya lebih gampang gitu. Tapi yang lain pun bisa garap juga di sini. Yang apatis ya teman-teman nggak perlu pusingin. Karena apatis ini ya memang dia harus ke trigger dari dalam sih. Kira-kira dia ya harus dibuka dulu teman-teman ya. Jadi kalau memang ketemu yang seperti ini ya edukasi berarti. Dan ini bisa jadi dia akan terbuka buat semua. Kalau once dia udah bergeser tuh ya jadi orang yang mungkin
lebih rasionalis. Atau mungkin dia muslim apatis, bisa jadi dia langsung universalis. Gitu. Oke. Kayaknya itu terakhir teman-teman ya. Ada pertanyaan? Belum. Ya, coba 5 tahun mestinya. Mestinya nanti 2025 harusnya udah keluar datanya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya sama trainer kita, Pak Saga? Silakan, ada yang mau tanya? Ya, kalau sampai belum ya. Boleh. All.